Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita masih bertemu di dalam firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Kita masih bersekutu, buka hatimu dan teruslah mendengarkan firman Tuhan. Maka engkau akan menerima warisan sorgawi dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Mazmur 16 ayat yang ke-5 dikatakan, "Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau menurut pandangan umum, bagian itu adalah jatah bagi kita. Dan warisan itu adalah sesuatu yang diberikan dari orang tua atau nenek moyang kita. Baik itu merupakan kekayaan, baik itu nama baik, baik itu juga berbagai macam harta benda dan sebagainya. Piala yang disebutkan di sini itu adalah cawan yang berkaki yang terbuat dari emas, tembaga, dan apapun juga yang menjadi bagian minuman raja. Artinya saudara-saudara, warisan dan piala ini adalah kenikmatan, adalah sukacita dari dunia ini, adalah penghormatan dari dunia ini. Saudara-saudaraku, bagian dunia memang warisan dunia, harta benda materi. Tapi ingat saudara-saudara, bagian orang percaya bukanlah itu. Bukanlah warisan duniawi yang sebentar akan hilang, yang tidak akan pernah kita bawa dalam kehidupan yang kekal. Warisan kita adalah Allah itu sendiri. Makanya firman Tuhan ini berkata, "Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku." Bagi pemazmur yaitu Raja Daud, dia sudah memiliki banyak hal, warisan-warisan dunia ini. Dia menikmati harta, dia menikmati dunia ini, dia memiliki segala-galanya. Kehormatan demi kehormatan juga selalu disematkan, selalu diangkat oleh orang-orang kepadanya. Ketika dia berperang, pulang dari perang, dia selalu dialu-alukan oleh bangsa Israel. Orang berteriak-teriak histeris menyebutkan nama Daud karena Daud begitu luar biasa. Bahkan sampai Raja Saul sendiri cemburu kepadanya. Saudara-saudara, penghormatan piala demi piala sudah tidak terhitung lagi yang sudah didapatkan oleh pemazmur atau Raja Daud. Tapi buat dia, harta duniawi, emas, perak, dan tembaga dan semuanya, kehormatan demi kehormatan, itu tidak berarti lagi baginya. Yang berarti sampai dia katakan, "Ya Tuhan, engkaulah warisanku dan pialaku." Bahkan dia katakan, saudara-saudara, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan yang sudah menentukan bagi dia apa yang harus dia wariskan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Sorga menjadi miliknya. Nah, saudara-saudara, itu juga bagian warisan orang-orang percaya dan piala bagi kita adalah kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya karena iman kita yang teguh kepadanya. Terlebih kepada kita saat ini orang-orang Kristen. Bagi orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, maka dia sudah menerima warisan dan piala kehormatan itu, yaitu sorga itu sendiri.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, bagi kita yang tidak seberuntung banyak orang pada saat ini, yang tidak memiliki harta yang banyak, bahkan mungkin hidup miskin, kita mengalami banyak penderitaan, dan kita juga tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dipandang oleh orang lain. Tidak menjadi masalah bagi kita. Kalau kita sepanjang kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau taat kepada Tuhan, dan hidup merindukan Tuhan terus, maka kita adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu juga yang dinikmati, yang dirasakan oleh pemazmur sepanjang hidupnya. Hanya satu yang dia minta kepada Tuhan, dan itu saja yang dia ingini, dia kehendaki. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Hanya itu satu sukacita baginya. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, sama seperti pemazmur, hiduplah mencintai Tuhan. Tinggallah terus di bait Allah. Dalam arti kita terus merindukan persekutuannya. Maka kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah kenyamanan, sukacita, kebahagiaan itu yang kita dambakan? Dan ingat, sukacita, ketentraman, kedamaian, dan segala sesuatu yang indah itu hanya kita dapatkan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semakin bersekutu, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ingat saudara-saudara, harta, benda, kekayaan, kemuliaan, penghormatan di dunia ini tidak akan mendapatkan atau membawa sukacita yang abadi dalam kehidupanmu. Hanya hidup bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apalagi tinggal dalam persekutuan di bait-Nya. Itu saja yang memberikan sukacita yang abadi. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi kami mau diingatkan oleh firman-Mu. Melalui hidup yang bersekutu di dalam Tuhan, Engkaulah menjadi warisan dan piala kami bagi orang-orang yang percaya, dan itu sudah meneduhkan dan itu sudah cukup dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah semangat hidup bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.